Nah, andaikan Jokowi itu menang, tidak harus hebat orangnya, tidak harus sholat jamaah, tidak harus tampak Jumatan, tidak harus bilang Allah dengan fasih. Ya, tidak apa-apa. Jadi gubernur DKI itu tidak sholat, tidak apa-apa. Kelak gubernur berikutnya tidak beragama, tidak apa-apa. Kita terusin ya. Apalagi Foke kan ngomong tentang Betawi, akhirnya orang Jawa semua jadi milih Jokowi kan gitu. Orang Sumatera, orang yang lain jadi milih Jokowi semua kan gitu. Ahok wakil gubernur orang Cina. Bagus kan? 5 tahun yang akan datang gubernurnya Cina, insya Allah. 5 tahun berikutnya presiden kita Cina. Sip. Ayo diterus, Bang. Ayo diterusin. Coba lakukan simulasi-simulasi. Belum lagi kalau kita ngomong mengenai orang-orang yang mapan, yang sudah pakai mesin sindikasi, kolusi dengan birokrasi, pengusaha-pengusaha, kepala-kepala dinas di dalam birokrasi, dan semuanya yang sudah mapan selama ini, di mana mereka? Terus teman-teman Betawi di jalan-jalan besok akan diganti oleh Satgas PDIP apa bagaimana? Gitu ya. Jadi saya cuma mengatakan, Mas, dipelajari lagi. Kita dukung siapa saja. Yang jadi kita dukung semua. Tapi tolong jangan memilih orang yang kamu tidak tahu. Itulah. Jangan, kata Al-Quran jelas, jangan kamu menghakimi seseorang atas dasar kebencian gitu ya. Jadi jangan pilih Jokowi karena cinta sama Jokowi. Jangan tidak pilih Foke karena kebencian kepada Foke, karena kedua-duanya salah. Kedua-dua cara mengambil keputusannya salah. Kalau di Ma'iyah kan tidak lolos semua sebenarnya. Nggak ada pemimpin kok mencalonkan diri. Kalau pakai sistem tadi, apa namanya, panitia negara dan KPU tadi kan nggak ada yang mencalonkan diri. Rakyat yang langsung menyebut namanya. Pokoknya saya mau gubernurnya Iwan Fals, sudah Iwan Fals. Iwan Falsnya sendiri tidak mencalonkan diri, karena gubernur pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak pernah mencalonkan diri. Jadi nanti kalau dia dicalonkan oleh rakyat, terus diundang oleh televisi, terus ditanya sama, ini macet, bagaimana jalan keluarnya? Loh, kalau nggak percaya nggak usah milih saya. Loh, kok saya dites-tes? Loh, saya kan nggak mencalonkan diri, nggak. Ya tapi kan harus ada strategi. Loh, strategi kok disuruh ngomong sekarang? Perangnya besok, maksud saya tunjukin sekarang strateginya. Wong mau tinju ngomong nanti kamu saya uppercut, terus mau kamu saya ya apa sekali. Mentah semua nanti televisi. Kalau dengan pemimpin sejati mentah itu semua acara-acara televisi. Kok gelem kon dites-tes kayak ngono? Anak saya umur 6 tahun aja dites psikologi, ndak mau kok. Ndak mau anak saya umur 7 tahun itu. Sehingga IQ-nya di bawah 140. Padahal di atas itu jauh. Dia ditanya 76 ditambah 360 berapa? Infinity. Anak saya kok ditakoni. Aku gak tahu dites kebiyen. Saya itu dites tidak pernah mau saya. Jadi masuk psikologi itu sekian pertanyaan ini aku bisa jawab kabeh tapi mau jawab betul aku. Ya mau gendem kok dites. Jazz kok dites sonisasinya, ya toh? Jazz kok digambar-gambar, ya susah banget. Setelah digambar besoknya mainnya nggak gitu kok, ya kan ya? Bener. Lah ini dunia ini harus kenal jazz, Indonesia harus kenal jazz untuk melakukan perubahan-perubahan di jazz. Gitu. Kalau yang ada sekarang kan ala nek orang dangdut campur sari, pengen udah loro kuwi. Nah itu contoh lagu-lagu para bupati. Itu lagu kemana-mana Kiai Kanjeng mesti dimulai lagu itu. Dan kita tidak pernah bisa. Terus pokoknya jerang-jerang iso-iso bapak bupati bisa nyanyi kono. Iso nyanyi ikut kok. Oke teman-teman sekalian, ini saya tambahkan supaya orang Ma'iyah tidak ikut euforia, tidak ikut klenik.
pilihlah siapapun pada putaran kedua dengan pengetahuan, kesadaran, dan keadilan. Kalau itu menghasilkan Jokowi, Jokowi kita junjung. Kalau itu menghasilkan Voke, Voke kita junjung. Asalkan torikot Anda benar. Kan begitu. Jadi saya jangan dicari pro siapa, anti siapa. Saya kok pro sama anti. Tidak ada pro, tidak ada anti. Umatan wasaton. 7 itu bisa naik ke 9, bisa turun ke 5, kan begitu. Namanya juga 7. Nah itulah ma'iyah. Gitu loh, Anda punya pilihan sendiri dengan pertimbangan sendiri. Makanya jangan ada pemilu bebas dan rahasia. Ini fatwanya Kiai Tohar, Toto Raharjo alias Gusdok, kepanjangannya dobol. Pemilu itu, pilgub itu bebas dan tidak rahasia. Nah rahasia, ya ini yang bikin bentrok. Orang tidak terbiasa jantan satu sama lain. Kan mestinya datang, oke lah, ngalah datang ke TPS. Pak, saya Jokowi, Pak. Kamu enggak, oke, saya juga, biro, Jiro lupa oke, 15 Jokowi. Gitu dong, terang-terangan. Kita terbiasa berbeda gitu loh. Kalau diem-diem dirahasiakan, kita malah dendam satu sama lain. Betul enggak? Betul enggak? Jadi bebas dan tidak rahasia. Wong bebas kok rahasia, jika bebas jenenge. Bebas kok rahasia itu. Mas, coba masukin otakmu. Bebas kok rahasia, ya apa? Bebas itu ya bebas, tidak rahasia. Kalau rahasia itu namanya nggak bebas, ini gendeng kayak betul nggak? Jadi coba lihat, pikiran paling dasar dari demokrasi kita itu tidak bisa masuk akal. Bebas kok rahasia. Kalau rahasia itu tidak bebas. Iya lagi. Itu kan stres kita jadinya. Atau kita makin bebas rahasia gitu. PT kok jegok, ya nanti terserah mau stres apa mau ketawa kan gitu. Oke teman-teman sekalian, sebelum Mbah Jiwo Tejo, sebelum Pak Nur Somad, Canis saya mohon dulu, saya mohon antum bersabar. Canis, Bib, sakarep sampean. Ini imigran dari termasuk umatan wasaton tadi saya ceritai tadi, Tafat belum, Ustaz Nur Somad belum dengar. Saya sudah kasih umatan wasaton. Manusia yang paling ganteng dan paling cantik itu manusia Indonesia, begitulah Allah menciptakan. Karena kalau orang bule barat terlalu putih kulitnya, kalau orang negro terlalu hitam. Yang umatan wasaton adalah orang Indonesia. Kan begitu? Demikian juga orang Arab, orang Barat terlalu panjang hidungnya. Hidung kok segitu? Terlalu panjang, nggak baik, berlebihan tuh nggak baik. 200.000. Hidung kok segitu, hidung itu ya sedang, nggak pesek, nggak panjang, sedang. Maka Indonesia itu adalah takdir Allah bahwa manusia yang terindah, terganteng, tercantik adalah manusia Indonesia. Itulah sebabnya orang Yaman imigrasi ke sini. Astagfirullahaladzim. Ini umatan wasatan kayak gini nih. Karena ini umatan wasatan, Jak. Sebelum semuanya saya minta satu saja. Minta ikhlas semua. Serius. Fatihah sekali yang Islam. Serius sekali. Apa masalahnya nanti gampang. Tapi saya minta dengan amat sangat, kalau nggak ikhlas nggak usah baca. Yang ikhlas baca dengan ikhlas betul-betul, berikan pada sesuatu. Insya Allah Anda dapat sesuatunya nanti. Al-Fatihah. Ya, udah itu dianggap selesai. Besok dulu apa-apa. Wasatan kok. Jadi tampaknya yang perlu kita garis bawahi lagi tampaknya
bahwa kita memang sering keliru, sering menerjemahkan macam-macam ini secara artifisial, secara keliru. Milih gubernur ya cara ngawur ya, cara sanon. Tapi sebenarnya kita merindukan sesuatu yang selama ini kita kejar dan nggak ketemu. Kita ini pernah merdeka apa enggak? Dari diri sendiri juga. Kita ini pernah merdeka dari apa yang kita punya enggak? Itu saya pikir awal-awal Ma'iyah mestinya berangkat dari kemerdekaan semacam itu, dan kita nggak siap. Kita selalu lari dari kemerdekaan, sehingga akhirnya kita menemukan penjara-penjara baru. Kita menemukan Volker, menemukan SBY, menemukan Jokowi, dan kita anggap itu sebagai wakil dari keinginan-keinginan tersembunyi kita, padahal itu bukan. Jadi yang menjadi masalah pokok kita sebenarnya bagaimana kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Dan itu tidak mungkin kalau kita tidak lepas dari, kalau istilahnya kuat tadi, menjadi orang asing. Kita tidak mungkin menemukan itu tanpa menjadi orang asing, termasuk asing pada dirinya sendiri, menjadi tidak mapan, menjadi itu istilahnya Kang Beben bro, menjadi jazz, nggak mapan. Air itu, kita lihat, ini ilmu sederhana saja. Air itu yang berhenti namanya apa? Hah? Air yang berhenti itu namanya apa? Enggak, namanya apa? Anda sebut apa itu? Comberan. Semua yang berhenti berproses namanya comberan, termasuk Anda. Dan kalau kita berproses terus, kita jadi air, jadi berproses. Dan berproses itu tidak ke belakang, ke depan kan, bayangan Anda. Padahal Anda berjalan itu mundur. Tanya Ustaz Nur Samad ini. Quran menyebut bahwa sejarah ini mundur ke belakang. Yang sudah itu disebut Baina Aidin, benar kan? Di depan Anda, itu yang sudah terjadi. Yang belum terjadi itu di belakang kan? Artinya kita berjalan itu selama ini dari yang kita ketahui menjadi yang ke arah yang belum kita ketahui. Dan itu mundur terus kan? Besok pagi ada apa kita nggak tahu. Kita berproses terus, dan untuk berproses itu kita butuh sesuatu supaya tidak mandek, karena manusia sering mandek, berhenti dengan yang dia tahu. Kita tahu kalau demokrasi begini-begini, kita berhenti. Kita tahu kalau ekonomi liberal begini-begini, kita berhenti di situ. Padahal sejarah terlalu berproses, dan itu mundur, kita nggak tahu. Saya kemarin dulu Cak pernah menyebut bahwa peradaban kita itu mungkin akan di lain waktu kita bisa bahas. Peradaban kita itu minus 10%. Loh, peradaban yang Anda lihat sekarang ini di mana-mana. Kalau Anda lihat dari penggunaan kapasitas otak manusia itu kan diberikan, Allah itu kan memberi otak manusia. Pasti untuk kapasitas yang dipakai kan? Iya nggak? Kalau Anda beli mobil kapasitasnya 1000 km per jam misalnya ya, kalau Anda cuma pakai 2 km per jam, itu namanya mubazir nggak? Otak manusia ini menurut ahli-ahli sendiri mengatakan digunakan bahkan oleh para Hawking pun itu minus 10%, belum sampai 10% kapasitas yang diberikan Allah pada manusia. Apalagi orang Indonesia katanya malah kurang dari 1%. Awet berarti ya. Jadi ngapain di Jakarta Anda beli Mercy yang Jaguar yang ngapain, mau jalannya cuma 5 km kan nggak ada gunanya kan itu. Iya nggak? Nah kira-kira Allah itu memberi otak kepada Anda, otak ini nggak usah akal, otak ini mubazir atau enggak? Artinya peradaban ini gagal memanfaatkan apa yang diberikan Allah selama sekian ribu tahun, hanya menghasilkan penggunaan 10% kurang. Artinya apa? Mestinya kita menciptakan alternatif baru di mana kapasitas otak manusia minimal ke arah 70%. Sehingga mampu bergerak. Selama ini kan kalau kita diajar cuma cari hitung, baca, tulis, hitung. Itu yang membuat entah itu ESQ atau EQ, kiri, kanan, tengah, dan lain sebagainya. Ternyata apapun yang dilakukan lewat simulasi-simulasi itu hanya bisa mengembangkan otak manusia di bawah 10%.
Artinya semua sistem peradaban ini salah. Karena manusia tidak bisa berkembang maksimal. Itu yang harusnya kita kembangkan. Kalau kita mau mendirikan Indonesia, harusnya kita dirikan Indonesia itu untuk 100 tahun ke depan dengan peradaban baru yang lebih mengembangkan manusia. Iya nggak? Ya. Dan kita nggak berani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di. Terima kasih Anis. Ini dia berapi-api dari Pati, dia punya banyak peta masalah di sana, dan saya nanti tanggal 16 kita mayan di tempatnya Mas Anis. Beliau ini teman lama saya, dan saya sama dia sudah begitu dekatnya sehingga cara bermesraannya adalah dengan saling menghina satu sama lain. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada penghinaan satu sama lain, karena penghinaan yang diikhlaskan itu menunjukkan tingkat keikhlasan dan cinta yang berada di puncaknya. Bahwa aku jangan ngapusi ya. Gitu. Kita nanti Ustadz Nur Somad saya mohon untuk merangkum dan mensublimasi seluruhnya tadi. Tidak harus menguraikan apapun yang mungkin kita sangka kita perlukan, tapi terserah beliau untuk mensublimasikan dan mengkonvert ya, konversi dari seluruh bahan-bahan tadi menjadi satu mutiara, menjadi satu padatan atau kristal emas entan berlian untuk ilmu kita pada malam hari ini, sehingga itu nanti Anda pulang setiap ketemu persoalan Anda sudah punya kuncinya dan Anda terapkan. Karena yang diberikan di Ma'iyah ini bukan lemarinya tetapi kuncinya, bukan syariatnya tapi torikotnya. Karena cara untuk melakukan syariat adalah torikot yang benar dan matang. Nah, sebelum Ustadz Nur Somad ngomong cai, saya minta sahabat saya, adik saya, anak saya yang nakal, tidak karu-karuan, yang malam-malam tidak ada panas matahari pakai topi lebar, itu juga fungsinya kurang jelas. Itu Jo, tepuk tangan untuk Mas Jo. Monggo langsung. Fungsi topi saya sangat jelas. Kalau nggak jelas berarti Cak Nun agak melupakan bahwa perjalanan hidupnya juga gelap. Nek topian ini fungsinya, kalau ada di depan kita ada cewek nyusuin anak gitu ya, kita gini gitu. Ibunya nggak lihat, kita ngeliat susunya itu ada yang jelas. Ini gini nih, itu yang saya pernah ngalami waktu itu. Saya di Bandung sama anakku kan, aku tajak ada cewek nyusuin, lihat itu, tapi bapak bisa lihat, kamu nggak bisa. Jadi selalu ada fungsinya aja. Ada seorang wali kota di sebuah kota di Jawa Timur, ketoke dulure Tejo. Jadi dia itu sangat cinta kepada anak-anak, tapi ternyata tujuannya adalah ibunya. Jadi dia bagi kaleng susu beribu-ribu, dia kumpulkan ribuan ibu-ibu di alun-alun pada suatu sore yang rindang gitu, terus kabeh nyusoni sambil dikasih susu. Terus bupati ini keliling nganggo topi ngene iki. Terus delok kabeh nyusoni warga, terus ngomong nang Cak, susu ku macem-macem. Maaf Cak Bupati, ya untuknya di Indonesia ini ada NU, ini masih makanya kalau di Muhammadiyah nggak bisa kayak gini ya. Tapi kalau nggak salah besok itu ada mengenang Cak Muslim Abdurrahman kan, kalau saya nggak ada kerjaan pasti datang, karena Muslim Abdurrahman itu menarik fenomena bagi saya, orang Muhammadiyah yang sangat NU. Itu ya, saya tadi pas kebetulan lewat, jadi bukan sengaja saya datang ke sini supaya Cak Anun nggak GR.
Jadi aku tidak pentas sama Mbak. Terus mampir, saya udah janji tadi mau datang. Karena saya selalu merasa pikiranku nggak pernah kalah sama Cak Nun. Tapi begitu setiap kali mendengar selalu kalah. Kalahnya tadi saya pikir iya pemilu bebas rahasia apa ya bukan? Itu saya kalah. Saya sepikiran sama Cak Nun, namanya pemimpin itu dijongkrak-jongkrak no mestinya gitu loh, didorong-dorong kayak kalau mau memimpin RT RW itu kan sampai kita sembunyi-sembunyi keluar kota kan, mau ke puncak alasan ini karena didorong-dorong, bapak ketua RT, ketua RW. Nah kalau pemimpin mencalonkan diri ya bukan pemimpin gitu. Jadi saya semakom lah sama Cak Nun. Nah, tapi ternyata ada lagi setiap lalu ada, oh iya ya nek bebas kok rasanya jancuk ya. Bebas. Bener juga gitu loh. Bener juga gitu loh. Jadi fungsinya cuman kalau kita nggak kembali misalkan ke kerajaan, nggak kembali ke demokrasi, yang salah satu yang saya pikir-pikir ya, di Indonesia itu regenerasi yang nggak demokratis apa ya? Itu pikiranku. Nggak tahu ini lebih naik ngerti makomnya ini gitu. Karena misalkan Cak Nun sendiri nggak ada regenerasinya. Sabram nggak pinter, tapi kayaknya belum nyatu sama Muhammad. Kalau menurut saya, Leto itu pinter, anaknya pinter, aku tahu. Tapi nggak nyawiji, ngomong nggak nyambung. Sopo coba? HB9, sopo? Gus Dur, sopo? Ini serius, aku tadi serius. Saya nggak setuju demokrasi, karena saya nggak percaya pada benernya orang banyak. 1 tambah 1 itu masa harus ditanya benernya orang banyak. Berapa 1 tambah 1? Enggak. Bumi itu datar atau bulat nggak ditanya sebab sidang jamaah, enggak. Cuma 1-2 orang yang punya pikiran di situ. Menurut saya loh. Makanya saya sedang mencari apa bentuk apa, katanya kalau di Islam yang penting amanah, atau mungkin kalau di dalam pikiran saya sistem kerajaan yang apa gitu. Tapi kalau kerajaan kok Cak Nun sendiri gak belum lihat keturunannya kayak apa? Padahal bendino kelonan kalau Novi kelonan ya. Enggak, bukan yuk SBY, sopo anaknya? Ah, no. Lolak mana? Enggak, ini serius. Kalau kita mau kembali ke berarti kan gen, masalah gen. Lihat keturunan orang-orang itu. Siapa anaknya Cak Nurholis? Bukan, mungkin saya salah Cak Fuad ya. Tapi sopo kawono gitu. Artinya pemimpin apa harus dari metode pemilihan itu? Tolong nanti dikoreksi Cak Nun. Karena saya sedang mentujukan kesembilanan saya ini gitu. Enggak gini loh Rek. Aku percaya saat durunge Islam lebu di Indonesia sudah ada agama. Jadi itu saya setuju, itu memang tembunge ketuhanan. Makanya Tuhan di dalam wong Jawa dhisik Gusti iku Sang Yang Tunggal. Sang Yang Tunggal dalam sisi jelek itu bernama Manik Moyo. Sang Yang Tunggal Tuhan dalam sisi baik itu Sang Yang Menang. Tapi tunggal. Makanya setiap saat untuk melakukan ibadahnya itu melakukan tutu juga. Ada tungku menyembah kuburan, ada watu, semua ya tutu bisa diselidiki nanti. Nah, wasiat yang bentuknya baik disebut tuah. Kalau jelek tulah. Semua pemimpin disebut ratu.
Jadi pitu itu mungkin 7 kan kalau tuh Indonesianya, tapi bahasa Jawanya kan pitu. Memang pitu. Ya, wasiat yang baik namanya pitungkas. Kalau dalam Jawa makom saya lebih tinggi dari Yanun. Itu harus dicatat itu. Meskipun dan saya orang Islam yang paling ikhlas itu saya, karena Islamnya cuma surat Al-Ikhlas. Ya, jadi itu, saya kira itu pengantar sebetulnya kalau ada Mas Beben di sini, saya ada nggak Beben? Ya, nanti kita tunggu kolaborasi Mas Beben sama Mbah Tejo ya. Tepuk tangan semuanya. Sebelum Mas Beben siap kembali, Pak Nur Somad nanti saya kira akan ikut menjawab ya. Jadi ketakutan Mas Tejo mengenai regenerasi itu. Jadi ada 2 hal saya ikut mengelaborasi. Yang pertama, untuk mendapatkan pemimpin yang baik itu kan proses kesekian dari kebenaran. Sebelum mendapat pemimpin yang baik, apa dia raja apa presiden terserah, itu kan ada memilih yang benar dulu. Mungkin kita baru akan mencoba mengusahakan memilih secara benar, dengan pengetahuan yang benar, dengan cara yang benar, dengan dignity yang benar. Artinya pemimpin yang punya harga diri adalah pemimpin yang tidak tega mencalon-calonkan diri. Kira-kira ya, Jaya. Kalau kepemimpinan dalam sholat itu kan jelas, tidak ada imam menawarkan diri untuk jadi imam. Yang ada adalah ada kesepakatan alamiah dari makmum untuk mengimamkan seseorang, dan dia didorong-dorong ke depan betul untuk jadi imam. Dan biasanya imam menunjukkan keberatannya, kemudian dia mau tidak mau harus menjadi imam karena itu akhirnya menjadi kewajiban. Itu kan satu contoh kecil dari cara memilih yang benar. Tapi kita terlanjur meloncat, tiba-tiba merdeka, tiba-tiba jadi orang umum, semua bikin negara, kita juga bikin negara, semua republik, kita bikin republik. Kita tidak berpikir dulu. Makanya di sini saya sebut mestinya kan ada 5 pilar gitu ya. Coba Anda pelajari nanti di rumah. Yang saya maksud Indonesia itu kan macam-macam. Ada Indonesia yang apapun kenyataan Indonesia fisik ini, Anda harus punya Indonesia sendiri di dalam dirimu. Anda harus membangun Indonesiamu sendiri dengan terapan-terapan pribadimu, keluargamu, atau mungkin lingkungan masyarakatmu. Kamu menerapkan Indonesia. Ini buku sebenarnya, ini tulisan sebenarnya untuk memberi pengantar buku saya 30 tahun yang lalu, tahun 82, yang berjudul Indonesia Bagian dari Desa Saya. Itu akan diterbitkan kembali oleh Kompas. Jadi ini sebenarnya untuk pengantar aja. Buku saya rela, judulnya Indonesia adalah bagian paling penting dari desa saya. Ya, betul. Indonesia bagian penting dari desa saya. Ya, enggak bagian penting dari desa saya. Ya. Iya, Gus. Mori-mori tak bagus. Gini. Maksud saya, kita belum berubah kok, aja. Mungkin lebih parah daripada 30 tahun yang lalu. Jadi buku itu relevan sekarang gitu loh. Nah, ini sebelum Anda bisa mewujudkan Indonesia nasional kolektif seperti yang ada dalam pikiran dan hati Anda, kan Anda boleh dong menerapkannya di dalam hidup Anda. Bahwa orang Indonesia, bahwa pemimpin harus jujur, ya Anda jujur. Bahwa Indonesia harus adil, Anda harus adil. Indonesia harus manajemennya benar, Anda manajemennya benar. Artinya Anda membangun Indonesiamu sendiri di dalam hidupmu kan bisa. Dan ini skalanya bermacam-macam. Ada Indonesia substansial, ada Indonesia teritorial, ada Indonesia filosofis, ada Indonesia macam-macam. Itu yang saya maksudkan. Nah, kita kan nggak bisa dong nunggu proses zaman yang begitu panjang dan ruwet. Kita harus membangun Indonesia kita sendiri, mendirikan Indonesia kita sendiri, karena kita tidak mengakui aslinya secara rasional bahwa ini Indonesia yang kita maksudkan. Ini Indonesia yang dulu dimaksudkan oleh para perintis kemerdekaan. Karena tergesa-gesa. Kalau di sini misalnya saya sebut pilarnya kan ada 5, 1 rakyat. Rakyat punya anak 4, yang 1 tentara rakyat, yang kedua kaum intelektual, cendekiawan, pujangga, dan seterusnya. Nomor 3, apa betul ya? 1 rakyat, 2 tentara rakyat, nomor 3 para cendekiawan, pujangga, pokoknya wong sing mikir-mikir gitu ya.
anak-anak sekolah dan seterusnya, yang kemudian menyusun undang-undang yang segala macam itulah, yang menjadi pelaksana, yang menjadi eksekutif. Terus nomor 4 dan 5 ini tidak pernah diperhatikan dan hanya selalu menjadi pelengkap penderita, yaitu kekuatan adat dan kebudayaan. Ini sangat dinamis dan kreatif sebenarnya, dan ini tidak pernah dianggap sebagai subjek utama dari nasionalisme kita. Nomor 4, agama dan kekuatan-kekuatan spiritual. Ini juga harus menjadi pilar yang tidak kalah pentingnya dari pilar-pilar yang lain. Anda tahu, zaman Orde Baru pemimpinnya adalah pilar kedua, sekarang pemimpinnya adalah pilar yang ketiga. Dan setiap ada pilar yang memimpin Indonesia, mereka selalu menomor 2, nomor 3 kan pilar-pilar yang lain. Nah, Indonesia yang kita bangun dalam maknya adalah Indonesia yang memiliki kesadaran komprehensif, di mana semua 5 pilar itu kita bangun benar-benar. Anda tahu di maknya ini intelektual ya, spiritual ya, ketentaraan ya. Bahkan kita berani tanding sama Kopassus untuk duduk seperti ini sampai jam 3. Dan saya mau kasih maknya gratis dan grup 2 di Kandang Menjangan Solo untuk maknyaan, tapi mereka paling pol jam 11. Tapi ini Kopassus ini ya lepas dari memang tidak punya kerjaan itu masalah kedua gitu. Tapi kan Anda kuat, teman-teman sekalian, saya dinasihati oleh beberapa orang, kalau mendidik anakmu nomor 1 adalah motoriknya. Jadi terampil apa saja, punya kepekaan, punya keprigelan, punya keterampilan. Nomor 2, disiplin, mampu membatasi diri. Jadi puncak kemerdekaan adalah pengetahuan dan kesadaran mengenai batas. Jadi jangan mendewakan kemerdekaan, karena kemerdekaan akan membunuh Anda. Kemerdekaan adalah untuk menentukan batasmu. Kamu merdeka lihat cewek beribu-ribu di Senayan City, tapi kamu harus ambil 1 untuk jadi istrimu. Dan itu radikal. Ojo koyok tejo, wong. Nah, aku kan kebian disiplin. Jariku dewe ya saya. Itu loh, itu teman sekalian. Nah, menurut saya Mas Tejo, saya sangat setuju mengenai apa yang pernah ditemukan oleh bangsa kita. Dan kita ini kan bikin negara tidak merupakan kontinuitas dari apa yang pernah kita punya. Kita loncat begitu saja. Durunge karo Novia ya, tak kandani ya. Setiap hampir sebanyak perempuan di Jakarta, begitu tak jak ngomong soal bagaimana Cak Nun, matanya berkaca-kaca. Yes, karena kok nggak bisa jadi istrinya kan? Ya nek ludruk-ludrukannya gampang lah ya. Oke, ke soal Jawa tadi. Saya barusan tadi malam ya di acara mengenang 1 tahunnya Pak Dinuri ya di Jogja. Itu saya mengatakan, itu kan pembawa acaranya itu Jawa melipis, halus, apik banget itu, dan itu sangat mengagumkan. Dan saya tidak bisa menemukan bahasa apapun di dunia yang seindah bahasa Jawa kalau sudah sampai tingkat itu. Kalau orang Inggris itu kan orang Barat itu ya, Eropa, Amerika itu kan membedakan beras sama nasi sama gabah sama padi aja nggak bisa. Mereka ngertinya rice coba. Gitu kok disuruh, kok Anda percaya jadi pemimpin Anda? Kalau kita kan gabah, pari kalau masih di pohon, begitu dipanen gabah, begitu ditutu jadi beras, begitu dimasak jadi nasi kan begitu. Itu pun nasinya bermacam-macam lagi. Itu begitu detailnya kita. Nah, negara harus didirikan di atas peradaban yang memang sudah kaya itu. Dan menurut saya bukan ngomong Jawa sih, semua mau Batak, mau Bugis, mau Ternate, saya sangat optimis dan saya insya Allah tahu bahwa mereka semua punya penemuan-penemuan yang setinggi Jawa juga. Jadi misalnya gini, tadi ya, Sang Hyang Tunggal misalnya. Orang Jawa itu tanpa dibimbing oleh wahyu, itu dia melakukan satu proses spiritualisasi, religiusisasi, mencari Tuhannya dan ketemu Sang Hyang Tunggal, yang menang juga. Gitu loh. Bangsa lain belum tentu ketemu. Ada yang nemuin 3, ada yang nemuin banyak.
ada Tuhannya banyak, ada ini terus iki bongsole. Siapa nanti bisa menjelaskan bedanya Lata dan Uzza. Jadi Lata dan Uzza itu jamek loro, Jo. Satu jenis patung namanya Lata, satu kelompok yang lain namanya Uzza. Backgroundnya berbeda, tapi Lata tok itu beratus-ratus macam. Ya maksud iku lah, awakmu sing ngomong aja aku lah. Maksud saya yang ngomong langsung kan ya enggak baik lah. Kan gitu maksud saya. Contohnya yang lagi, Cak. Jadi mungkin kalau bisa kita pahami gini Mas Tejo ya. Religiusitas sama religi. Kalau religiusitas itu upaya manusia untuk menemukan sumbernya sampai dia ketemu Tuhan. Terserah nyebut Tuhannya apa. Mau Yahweh, mau Yehova, mau Manito, mau Sang Yang Tunggal, mau apapun terserah, itu tidak penting. Tapi untuk tahu apa Allah menyebut dirinya, itu harus Allah yang ngasih tahu kita. Itu masalahnya. Disitulah letak agama. Jadi kita bisa menemukan sampai hampir langit 7, tapi langit ketujuhnya itu tidak akan bisa kita ketahui kalau Allah sendiri tidak ngasih tahu kita. Nah, agama adalah sesuatu yang dari atas ke kita. Rasa agama yang dicapai oleh orang Jawa adalah sesuatu yang dari bawah untuk mencapai yang teratas. Kan gitu. Itu bedanya religi sama religiusitas.